warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah di Sabtu siang hari ini begitu banget nih saya bisa ketemu Mbak Lala. Dan ini suasananya saya disediakan di salah satu resto ya di Surabaya, yaitu Resto Pinapa. Nanti kita cerita nih kenapa kok kita rencana mau ngobrol-ngobrolnya di sini ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tetap sehat selalu, ya, tidak kurang suatu apapun. Dan siang hari ini, karena kita akan bincang-bincang sesuatu yang semoga itu bermanfaat untuk kita. Kita ambil topik nih Mbak Lala, topik yang saya rasa pasti banyak dibutuhkan untuk didengarkan gitu ya, untuk bahan inspirasi, untuk menyemangati kita semua, yaitu tetap kreatif dan produktif di tengah masa pandemi. Nah, Mbak Lala ini salah satu pemerhati generasi muda, anak muda, sangat banyak sekali aktivitas yang melibatkan anak muda, sehingga saya ingin menggali-gali lebih jauh agar nantinya teman-teman yang di luar sana yang mayoritas usia produktif, usia muda, bisa terinspirasi gitu ya, bagaimana tetap kreatif dan produktif. Nah, di awal nih Mbak Lala, mungkin Mbak Lala bisa sharing ya, memberikan gambaran awal terlebih dahulu. Kira-kira karena ini sudah 2 bulan lebih pandemi ini dan tidak dialami oleh kita ya, seluruh negara di dunia ini juga mengalami. Mungkin Mbak Lala punya gambaran kira-kira seperti apa sih anak muda sekarang akhir-akhir ini, apakah dia semakin tidak mau berbuat apa-apa atau pasrah ya dengan keadaan yang ada, atau bahasa lainnya di comfort zone gitu ya, tetap nggak mau berubah, atau mungkin sebenarnya sebagian anak-anak muda sudah mulai berpikir, wah aku mau ngapain ya, aku harus berubah menjadi seperti apa ya, agar kemudian tetap bisa berperan gitu. Itu gimana pandangannya? Terima kasih Mbak Cika, ini kesempatan berharga sekali ya, saya bisa sharing di sini ya. Memang kalau kita mengamati bahwa anak muda saat ini di awal-awal itu saya belum melihat pergerakan dari anak-anak muda. Anak muda ini kita ambil aja ya, range-nya antara umur 17 sampai 25 lah, 25 tahun. Untuk yang usia produktif maksimal sampai usia ya 45 tahun lah ya gitu. Saat ini dengan adanya stay at home atau case pandemi ini, COVID-19 ini, saya ingin melihat anak-anak muda ini terus tumbuh dan produktif, tidak hanya diam diri di rumah. Nah, untuk itu saya pun juga bertanya, mengadakan survei kecil-kecilan gitu ya Mbak ya. Jadi kebetulan bisnis yang saya lakukan saat ini adalah bisnis online ya, online di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Ketika saya bertanya satu persatu apa yang dilakukan, bagaimana dia menjual dan sebagainya, mereka merasa sepi dan lain sebagainya. Jadi ada 3 tahapan atau 3 zona yang saat ini ketika kita menghadapi masalah ada 3 zona. Salah satunya di saat COVID-19 ini datang ya. Yang pertama zona tidak mau berubah. Zona mereka merasa keadaan ini tidak menyenangkan. Kemudian yang dilakukan adalah share informasi, nggak tahu sumbernya dari mana karena mereka panik sebenarnya. Mereka panik, mereka galau, share aja. Kemudian yang kedua zona mau belajar. Nah, kemudian yang ketiga zona bertumbuh. Nah, di manakah kita saat ini? Kalau untuk anak muda, kebanyakan masih berada di zona ini waktu itu Mbak, ya, waktu awal-awal. Namun saat ini, alhamdulillah inner circle di sekitar saya, mereka 70% itu sudah berada di zona mau belajar dan juga bertumbuh gitu. Hanya sebagian kecil kok yang tidak mau bertumbuh dan berubah. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang masih merasa berada di zona tidak mau bertumbuh, tidak mau berkembang, dan masih galau, pasrah, saatnya harus nonton sesi ini ya, harus mendengarkan cicat kita ini sampai selesai. Nanti saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk bisa terus bertumbuh dan mau belajar gitu. Ya, makasih Mbak Lala, ini sebagai gambaran awal. Jadi sebenarnya
anak-anak muda ini bisa saja masih masuk di zona yang tidak mau berubah, atau syukur-syukur sudah di zona yang mau belajar. Tapi zona yang terbaik itu ketika dia udah berada di zona yang sudah semakin tumbuh ya, berarti Betul. dia sudah bisa memanfaatkan situasi ini sepositif mungkin dan juga akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif juga. Ya. Nah, memang kalau saya baca di banyak referensi ya, generasi muda ini luar biasa besar sekali potensinya. Jadi kalau saya mengutip salah satu sumber gitu, bahwa ada 3 kriteria utama dari anak muda atau generasi muda yang disebut 3C ya. C yang pertama itu adalah connected, C yang kedua adalah confident, C yang ketiga adalah kreatif. Jadi 3 ini yang sebenarnya melekat di anak-anak muda. Pertama connected, mereka pasti sangat mudah terhubung dan terkoneksi satu sama lain, tidak tersekat oleh batas tempat dan waktu. Kemudian confident, saya yakin anak-anak muda itu kan pasti masih sangat yang ekspresif gitu ya, berani mengemukakan ide, itu sudah ciri utamanya lah anak muda. Dan yang terakhir pasti kreatif. Pasti sebenarnya mereka tuh sudah sudah hukum alamnya punya potensi untuk mencari sesuatu yang baru ya, dan tidak malas untuk ini do something yang berbeda dengan yang sudah ada atau dengan teman-teman yang lain. Jadi pasti dengan 3 ciri utama itu, harapannya dengan situasi pandemi seperti ini, mestinya mereka bisa berbuat jauh lebih besar daripada generasi yang lain. Betul. Nah, cuman mungkin kalau kita lihat faktanya, ternyata juga tidak mudah ya Mbak ya. Nah, jadi kata kuncinya kembali lagi, ayo tetap kreatif dan produktif. Cuman di pertanyaan kedua nih Mbak, lalu bagaimana? Apa ada strategi-strategi gitu ya, atau ada tips-tips yang ini bisa dijadikan guidance untuk anak muda mulai dari sekarang? Ayo ingat-ingat tips ini, strategi ini, untuk kemudian mulai sekarang juga kita bisa berubah. Gimana? Ya. Bagi teman-teman yang masih berada di zona yang tidak mau berubah ini, saatnya kalian untuk merenung ya, dan merubah mindset kalian. Jadi ada 3 tips yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, 1, 3 tapi penting ya, nggak usah banyak-banyak, 10 nanti lupa. Betul. Gimana? Betul, 3 aja. Yang pertama, rubah mindset kalian ya. Jadi yang malas, coret tuh, jadi yang rajin. Jadi dari segi kita mulai berubah dari cara kita berbicara. Saya malas nih ganti, saya harus rajin. Saya nggak bisa jualan, saya bisa jualan. Saya biasanya sehari-hari lihat di kaca, bangun tidur, malas-malasan, sedih, senyum, buat wajah yang sedih ini jadi naik ke atas ya, jadi senyum gitu ya. Itu langkah yang paling simpel. Bangun tidur lihat kaca, biasanya kita bangun tidur lihat HP ya. Kali ini lihat kaca dulu ya, dulu, senyum. Jadi senyum itu nanti akan merubah hormon kita loh. Itu sangat bermanfaat, merubah hormon positif kita, kemudian kita akan berkreasi ya. Kemudian ada tadi mindsetnya harus dirubah menjadi mindset yang positif, ucapannya dirubah jadi yang positif, pola pikirnya dirubah. Kemudian aku nggak bisa keluar, dengan aku nggak keluar, aku bisa menghubungi temanku. Tadi connected ya, lewat apa? Lewat gadget, semuanya bisa ya. Apa yang tidak bisa dilakukan dari rumah aja, dulu harus ketemu orang, sekarang harus bisa dilakukan dari rumah. Kita harus berpikir kreatif. Gimana caranya, harus bisa. Kemudian yang kedua, coba ingat-ingat waktu kita masih kecil, SMP, SMA, kuliah, pernah nggak kepikiran melakukan sesuatu itu yang all out? Ketika berbicara melakukan sesuatu itu yang berbinar-binar gitu. Itu ingat dulu itu ya, lagi ngapain tuh? Gitu ya. Nah, dari situ kita akan menemukan passion kita itu di mana, skill kita tuh di mana, kemudian keterampilan kita, keahlian kita tuh di mana. Nah, kalau yang jagonya masak, suka masak, suka browsing tentang makanan, coba deh wujudkan dalam bentuk hal nyata. Kalau selama ini cuma nge-like doang ya, channel Instagram atau akun-akun Instagram, Facebook, sekarang wujudkan kalau kalian juga bisa masak gitu. Dan jadi wujudkan passionmu, kalianmu dalam hal yang konkret. Suka masak, ayo bikin nasi goreng. Setelah itu diapain nih nasi gorengnya? Juga nggak menghasilkan, Bu, cuma diposting doang gitu. Kalau diposting tapi ternyata bisa banyak orang yang request, mau dong beli, mau dong order gitu. Why not nggak kita jual ya? Oke, itu yang kedua. Dan ketiga,
setelah kita tahu passion kita di makanan, ya udah yuk kita masuk di grup, karena banyak tuh komunitas di Facebook ya, komunitas kuliner Surabaya, komunitas kuliner Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya. Pasarkan, jual. Jadi caranya gimana? Foto, ambil gambar terbaik, kemudian share aja, kasih harga dan sebagainya. Itu sudah banyak, saya yakin deh. Nanti banyak yang nanya deh berapa harganya, di mana alamat dan sebagainya. Dan adanya komunitas yang baik itu memberi semangat kita untuk terus berpikiran positif, terus semangat, dan juga menambah jaringan atau relasi. Waduh, mantap sekali. 3 ini memang mungkin nampak sederhana sebenarnya ya. Cuman kalau kita nggak dorong-dorong seperti ini, itu nggak gerak-gerak juga. Kalau nggak gerak, nggak action sekarang, bisa ketinggalan. Belum udah 3 bulan pandemi. Iya, nggak ngapa-ngapain. Apalagi ini kalau saya baca di beberapa grup WhatsApp gitu ya, yang sekarang lagi trending topik itu adalah cabin fever. Cabin fever, oke. Cabin fever. Jadi ini yang menghantui masyarakat yang terlalu lama tinggal di rumah. Jadi gejala cabin fever ini adalah pertama gelisah, turunnya motivasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit konsentrasi, tidak sabaran dan sebagainya. Ini balik lagi ke zona, kalau udah merasa zona tumbuh mau belajar bisa balik lagi loh kita. Itu cabin fever ini. Nah ini banyak psikolog yang mengatakan ini dan ini sangat wajar ya, sehingga perlulah kita ini ketemu dengan komunitas yang positif. Kita perlu discuss atau ngobrol yang membuat kita bergerak dan lupakan hal-hal yang negatif ini. Itu gejala psikosomatis muncul di situ. Sangat berdampak sekali. Benar. Ya. Dan Mbak Lala ini yang ketiga ya, mungkin teman-teman tadi sudah dengar ya Bapak Ibu dan generasi muda 3 tips dari Mbak Lala, dan semoga bisa kita jadikan bekal. Cuman ini belum lengkap kalau Mbak Lala mungkin bisa cerita sharing ada success story siapa gitu ya, karena saya perlu sampaikan dulu. Tadi di awal saya sudah cerita Mbak Lala ini sangat aktif sekali dengan banyak aktivitas yang melibatkan banyak anak muda. Salah satunya di komunitas Your Skill Preparation yang ada di belakang kita. Jadi di sini aja tulisannya wadah anak muda berbagi ilmu untuk mengeksplor passion dan meningkatkan soft skill. Dan itu nah mungkin bisa cerita Mbak Lala sedikit soal Your Skill Preparation, kemudian contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan ternyata terbukti bisa dan terbukti berhasil. Ya, gimana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Ini momen yang luar biasa, sekaligus saya memperkenalkan bahwa Youth Skill Preparation ini berdiri di bulan Januari sebelum Corona datang, dan kita sudah menyiapkan, ya baru sebenarnya. Awal mulanya kenapa berdiri Youth Skill Preparation ini, ada 7 orang yang aktif ya. Waktu itu magang di salah satu tempat saya bekerja dahulu di bank gitu. Sejak magang sampai saat sebelum berdirinya ini, mereka masih aktif nanya, Bu saya mau bikin CV yang baik itu seperti apa, saya pengen masuk kerja di bank ini bener nggak sih lowongannya, Bu bagi tips dong, ini CV saya kurangnya di mana gitu. Kalau satu-satu saya jawab japri juga lumayan ini. Akhirnya saya buatkanlah grup WhatsApp gitu. Mereka tidak berhenti di situ, kita melakukan aksi nyata, yuk kumpul kita mendirikan suatu komunitas. Nggak berhenti di situ juga, kita buat training ya, workshop gitu. Jadi harapan kita dengan adanya ini, kita melakukan aksi nyata. Setelah ikut training workshop harus ada perubahan perilaku. Oke, satu case yang paling banyak ditanyakan adalah, Bu setelah kerja saya mau apa ini? Saya mau masuk ke bank, saya mau masuk ke perusahaan, tapi kok saya sampai sekarang nggak lolos-lolos, kenapa? Ya udah, ayo kita breakdown. Mungkin kurikulum vitae-mu nggak menarik, ayo kita bikin kelas make up your kurikulum vitae gitu kan ya. Alhamdulillah 1 bulan kemudian ada yang keterima di perbankan, kemudian berhasil ya. Berhasil, ya, jadi seneng gitu ya. Seneng gitu Pak. Nah, terus ada juga yang saya ini Mbak pengen banget kerja di bank gitu ya. Udah misi, saya ingin menyenangkan orang tua saya, mama saya cita-citanya saya pengen kerja jadi di perbankan gitu. Oke, jadi bankers. Oke, coba saya lihat sih. Kita ngobrol dulu yuk di salah satu resto gitu. Ngobrol bla bla bla, ternyata ketika saya ngobrol tentang bank, kok matamu nggak berbinar-binar, kenapa?
ketika apa sih hobimu? Saya suka bikin merangkai bunga dari kertas dan sebagainya. Nah, kenapa ketika ngomong tentang itu matamu berbinar-binar gitu? Akhirnya ketemu lah. Ya. Bener, akhirnya ketemu lah. Oke, menurut saya bahwa passionmu bukan sebagai karyawan bank atau bankers, tapi sebagai pengusaha. Oh ya, seminggu kemudian dia dipanggil perbankan, ada tes gitu ya, masuk langsung ke Primer. Tapi dia butuh 1 hari untuk memutuskan saya jadi bankers atau jadi pengusaha. Akhirnya besoknya dia cerita, Mbak, saya sesuai dengan apa yang Mbak sampaikan. Saya ternyata passionnya bukan sebagai bankers gitu. dan kemudian dia langsung bikin sesuatu produk, dia bikin suatu usaha ya, minuman Thai tea. 1 bulan aja, luar biasa hasilnya sudah jutaan. Dan kemudian dia ekspansi, bikin apa? Jilbab. Ekspansi lagi 1 bulan kemudian bikin fashion, outer gitu. Dan saat pandemi ini apa yang terjadi? Memang penjualan menurun, Mbak Nika. Pasti semua terdampak ya. Betul, awal-awal turun. Namun ini dibutuhkan sisi skill kita di bidang yang leadership ya, sisi keahlian kita di bidang leadership muncul, diuji kita. Oke, sebagai pengusaha itu naik turun biasa, tapi ketika turun kita harus bisa memutuskan keputusan yang tepat gitu ya. Usahanya di bidang Thai tea-nya drop. Nah, apa yang terjadi? Dia memutar otak, kemudian dia memutuskan cepat bahwa saya harus mencari lokasi lainnya yang masih tetap tumbuh, masih tetap prospek untuk jualan minuman gitu. Akhirnya pindah. Pindahlah dia lokasi di luar Surabaya. Di mana? Di Madura ternyata. Dan hari ini kemarin sempat cerita, saya wawancara juga di channel Share It ya, Sharing Ngabuburit di Instagram Live biasa sore ya, selama Ramadan ini. Saya kulik kok bisa sih gitu, hasilnya bagaimana saat ini, apakah nurun? Alhamdulillah enggak, untuk yang fashionnya malah 1 minggu dia bisa produksi 300. Banyak banget ya. 1 minggu loh itu 300. Saya hitung-hitung udah berapa, hampir 10 juta. Iya, luar biasa ya. Luar biasa Mbak Tika. Di tengah seperti ini loh ya. Di tengah seperti ini. Serba sulit juga. Nah, kesimpulannya apa yang saya dapatkan bahwasanya teman-teman sebagai anak muda yang saya yakin aset atau Tuhan tuh sudah memberikan aset yang luar biasa kepada kita. Kesehatan itu sudah menjadi aset yang luar biasa. Kalau kita nggak mensyukuri, kalau kita nggak bisa manfaatkan yang dengan baik, kita akan berada di zona yang tidak nyaman tadi. Kita akan merasa galau tadi, apa namanya, cabin fever gitu ya. Nah, terus kalau kita sudah bisa diberi anugerah seperti ini, ayo manfaatkan. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Tujuannya untuk apa? Kita kondisi saat ini mungkin keluarga kita, orang tua kita, ekonominya yang mungkin mengusaha ya, mengalami penurunan yang signifikan. Anak-anak muda kalian dimanapun berada, ayo maju. Lakukan aksi yang nyata, aksi yang positif untuk membantu perekonomian keluargamu khususnya. Mantap sekali Mbak Lala. Oke. Penting banget ya. Tadi ada beberapa keyword yang harus kita ingat-ingat selalu. Pertama tadi ada keywordnya kata cepat. Jadi kalau misalnya, oh ini kayaknya ada tanda-tanda mungkin belum berhasil atau sulit untuk berkembang, ya sudah, jangan kemudian berhenti di situ, ya secara cepat juga cepat pikirkan apa hal kreatif dan produktif yang lain gitu ya. Intinya dalam 1 hari tidak boleh ada waktu yang terlewat tanpa ada value, tanpa ada nilai apa-apa gitu ya, untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai dan untuk masyarakat, bangsa dan negara gitu. Baik Mbak Lala, ini luar biasa, dan ini mumpung tadi menyinggung jadi preparation, ini nggak banyak loh yang seperti Mbak Lala ini yang concern dengan anak muda. Biasanya kita concern dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman masih tetap bingung atau punya semangat nih, tapi bagaimana ya cara kita selanjutnya menemukan passion dan lain-lain, bisa kontak Bu Lala juga ya, bisa DM di Instagramnya Yosco Preparation. Intinya gampang banget lah untuk mengakses dan bisa komunikasi dengan Mbak Lala, dan insya Allah beliau ini selalu sangat fast respon karena inginnya terus-menerus berbagi hal positif untuk kita semua. Oke Mbak Lala, ini yang terakhir dan gak kalah penting gitu ya, closing statement dari Mbak Lala yang semoga ini bisa menjadi bekal kita semua, karena kita tahu pandemi ini
tidak sebentar, cukup lama, dan tidak ada kata terlambat untuk bisa memulai kreatif dan produktif. Silakan Mbak Lala, ada closing statement. Oke, Mbak Tika. Sebelum closing statement nih, mungkin masih ada bertanya, kenapa sih kita syutingnya di Mimapan gitu ya? Tadi janji itu di awal. Benar. Kenapa mau nggak event lain atau gimana gitu ya? Apa ini sambil promo kali ya gitu? Kita sebenarnya nggak lagi promo apa-apa loh ya, cuman kita ini memang simpatik ya dengan manajemen yang Mimapan, yang kita juga bisa sharing sedikit aja untuk bisa menginspirasi. Mungkin teman-teman di sana juga ada usaha kuliner atau resto yang besar dengan banyak karyawan atau pegawai gitu ya. Mungkin Mbak Lala bisa sharing juga nih. Iya. Sebenarnya yang pertama karena faktor kedekatan ya, maksudnya karena dekat dengan domisili kita ya, dan kebetulan memang saya ada hubungan baik dengan Mimapan ini. Dalam arti seperti apa? Jadi saya melihat bahwa kebetulan karena dekat, kita sebagai pelanggan dan ini ya penyedia jasa makanan, penyedia kuliner gitu ya, jasa kuliner. Mimapan ini concern dengan manajemen dan ini karyawannya. Jadi di saat ini yang ngaku nggak bisa jualan siapa? Yang ngaku nggak bisa bisnis siapa? Ayo ketemu saya ya, kita discuss bareng. Nah, di sini ini manajemen Mimapan merubah strateginya. Yang dulu semua karyawan hanya melayani, saat ini mereka semua harus bisa menjadi reseller, ya. Harus karyawan ya. Semua harus bisa menjual, semua harus bisa menawarkan, semua harus bisa menyentuh pelanggan-pelanggan. Khususnya saya sendiri, kebetulan anak saya suka banget makan mie ini ya, dan Mbak Tika juga. Favorit banget ya, zaman lama, zaman kapan ya? Benar ya. Dan ini loh, saatnya kita diuji. Teman-teman kalau seandainya dalam situasi kepepet atau apapun, pasti akan mengeluarkan sisi-sisi kreativitasnya akan muncul, sisi-sisi berani tampilnya akan muncul. Jadi sisi malunya akan ditekan. Jadi inilah kita yang sekarang. Kita yang aslinya itu keluar saat-saat kepepet biasanya. Dan saya salut dengan strategi dari Mimapan ini. Jadi kalau yang biasanya hanya kasir aja atau yang biasanya hanya waiters aja melayani, mereka akhirnya ini bersentuhan dengan challenge untuk setiap dari mereka juga ikut ngejual produk Mimapan dengan kreasi mereka masing-masing. Betul. Dan itu terbukti nyata, bagus banget ya. Kita sebagai customer akhirnya jadi tahu sendiri, wah luar biasa nih support dari pimpinan untuk memotivasi karyawan agar tetap eksis lah di Mimapan. Iya. Oke, Mbak Lala, kembali ke closing statement. Ini penting banget ini, kadang justru yang terakhir ini save for the last. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman dimanapun kalian berada, yang ngaku anak muda, yang ngaku masih berusia produktif, ya, dengarkan. Wahai anak muda, dimanapun kalian berada, mulailah beraksi walau di tengah pandemi ini. Tunjukkan aksi nyata membangun ekonomi demi bangsa dan negara. Terima kasih. Masya Allah, barakallah Bu Lala. Saya pun juga mendengarkan dengan sangat lucu dan sempat relate ke saya ya. Saya juga masih generasi muda lah ya Mbak. Kita generasi produktif ya. Ini udah teman-teman sekalian, alhamdulillah semoga apa yang kita bincangkan siang hari ini siapapun itu bisa memberikan arti dan manfaat untuk kita semua ya, karena kita semua ingin berubah menjadi lebih baik. Tidak hanya PLTB, semua itu tergerak dan tetap berubah. Dan sebagaimana tadi topik kita di awal, kata kuncinya adalah tetap kreatif dan produktif di tengah masa pandemi. Terima kasih sekali lagi Mbak Lala Sama Mbak Tika. Ngobrol-ngobrol ya di sharing-sharing berikutnya. Iya, oke. Demikian, Bapak Ibu dan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.